Perkenalkan, nama saya Justin Halim, dengan NIM 120140185 dari Prodi Teknik Informatika, kelas TPB 53. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar PKS 2 tentang percabangan, perulangan, dan array. Jadi di sini bisa dilihat flowchart dari percabangan dan perulangan. Yang pertama itu integernya itu n. Oh ya, sebelumnya ini tentang pengenceran kelarutan, yaitu dari mata kuliah kimia. Jadi pertama itu integernya itu n, deklarasinya n. Lalu kita harus menginputkan nilai mol zat terlarut yang disebut dengan n, dan kita juga harus menginputkan volume larutannya yang bisa disebut dengan V, dengan ketentuan bahwa nilai volume itu temporary atau tidak boleh sama dengan 0. Lalu masuk ke proses mencari molaritas. Jadi untuk mencari molaritas ini kita harus membagi nilai mol zat terlarut dengan nilai volume larutan. Setelah itu akan muncul nilai molaritasnya. Kemudian kita menginputkan batas konsentrasi larutan atau yang disebut dengan X. Lalu kita menginputkan penambahan volume larutan atau bisa disebut dengan VE. Setelah itu kita akan dilanjutkan dengan decision atau percabangan, yaitu pilihan yes atau no. Apabila kita memilih no, maka program akan langsung selesai. Apabila kita memilih yes, maka kita akan diarahkan kembali untuk menambahkan volume larutan dan memberitahu kita bahwa berapa yang dibutuhkan untuk menambahkan volume larutan. Kemudian kita masuk ke programnya atau source code-nya. Jadi di sini bisa dilihat ada pengenceran larutan. Ini itu judulnya pengenceran larutan. Kemudian deklarasinya itu N, M, dan V. Kemudian nilai Cout-nya itu yaitu N atau nilai mol zat terlarut, dan nilai V-nya itu volume larutan. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa nilai volume larutan tidak boleh sama dengan 0. Maka ditulis temporary sama dengan V buka kurung tutup kurung buka kurung 0 tutup kurung. Lalu prosesnya itu untuk mencari molaritas seperti ini. Dan molaritas dilambangkan dengan M besar. Lalu dideklarasikan X dengan yang disebut dengan batas konsentrasi larutan. Lalu dideklarasikan di sini bahwa ada POR, yaitu perulangan. Lalu ada penambahan volume larutan yang dideklarasikan dengan VE. Lalu di sini ada prosesnya untuk mencari molaritas setelah penambahan volume yang dideklarasikan dengan MI. Lalu di sini ada percabangan if untuk mendapatkan pengenceran molaritas. Kemudian akan dideklarasikan juga berapa larutan yang diperlukan untuk mengencerkan molaritas. Lalu kita diarahkan untuk melanjutkan program atau tidak dengan jawaban yes or no. Kemudian apabila kita memilih yes atau Y, maka program akan dilanjutkan kepada penambahan volume larutan. Apabila kita memilih no, maka program akan selesai. Berikut adalah demo source code yang akan saya lakukan. Jadi di sini nilai mol zat terlarutnya itu saya akan misalkan dengan 1, dan volume larutan akan saya misalkan dengan 10. Dan didapatkan molaritas 0 molar, atau bisa juga disebut 0,1 molar.
Batas konsentrasi larutan yang akan saya masukkan adalah 2, dan penambahan volume larutan yang akan saya masukkan adalah 4. Dan molaritas setelah penambahan volumenya itu didapatkan 0 molar. Atau 1/2 molar. Lalu untuk mendapatkan pengecaran molaritas di bawah 2 molar, dibutuhkan 14 tambahan larutan. Dan apabila saya memilih yes, maka demo akan dimulai lagi kepada penambahan volume larutan. Di sini saya akan menginputkan volume larutan 1. Nah, maka didapatkan penambahan larutan sebanyak 11. Dan apabila saya memilih no, maka demo source code saya sudah selesai. Lalu kita masuk kepada array. Jadi di sini bisa dilihat ada flowchart array saya. Pertama, kita harus mendeklarasikan nilai kelasnya. Tentang array saya ini tentang rata-rata nilai kelas. Jadi deklarasi nilai kelasnya, deklarasi di source code ini, yang pertama itu ada nilai kelasnya. Dan 5 ini adalah seberapa banyak data yang ada pada source code ini. Lalu inputnya itu nilai kelas, outputnya adalah ini, 75, 50, 70, 60, dan 80. Ini adalah masing-masing nilai kelas yang terdapat pada source code ini. Lalu length itu sama dengan n itu adalah banyaknya data yang terdapat di output. Lalu ini adalah proses untuk mendapatkan nilai n-nya. Kemudian sum ini adalah total dari output yang telah diberikan. Dan di sini diberikan pilihan, apabila nilai length-nya sama dengan 0, maka tidak ada program yang akan keluar. Dan apabila nilai length-nya sama dengan 5, maka akan diarahkan ke rumus rata-rata, yaitu sum dibagi length. Atau total data dibagi sama total banyaknya data. Dan outputnya itu 67. Lalu di sini ada programnya. Di sini bisa dilihat bahwa nilai kelas, bahwa deklarasinya itu dari nilai kelas ini. Dan datanya bisa dilihat 75, 50, 70, 60, dan 80. Lalu length itu sama dengan n, seperti yang telah saya bilang sebelumnya. Dan di sini adalah proses untuk mencari nilai length-nya atau n-nya. Lalu di sini ada sumnya. Sumnya itu adalah total dari datanya, total dari ini. Kemudian for ini adalah perulangan maksud saya. Perulangan untuk sumnya. Kemudian dicari untuk nilai rata-ratanya, float rata-rata dari data yang telah kita buat, yaitu sum dibagi length, atau banyaknya data dibagi total data dibagi banyaknya data. Lalu di sini ada proses untuk mencari nilai rata-ratanya, dan kemudian bisa didapatkan outputnya di demo source code-nya. Baik, demikian presentasi PKS dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.